Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Hello bes, Ara lanjutin ke cerita selanjutnya ya. Seperti biasa Ara ucapin terima kasih ke kalian semua yang udah support Ara terus. Sehat selalu buat kalian dan lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di episode sebelumnya, Dutian yang menjaga Wanglin berkultivasi kedatangan tamu yang tak diundang. Dia adalah Sugusi. Ia berniat untuk meminjam bendera 1 miliar jiwa. Mana mau Dutian meminjaminya? Akhirnya terjadilah baku hantam di antara mereka. Di akhir cerita Sugusi terbojok. Dan pada saat ini, mata Sugusi tampak suram saat tangannya membentuk segel di hadapannya. Saat segel itu muncul, aura yang kuat menyelimuti Sugusi. Dan pedang Suzaku itu tiba. Bang! Sebuah suara yang mengguncang seluruh benua meledak. Sugusi terbang kembali seperti meteor dan tidak berhenti untuk sementara waktu. Segel di depannya telah runtuh. Meskipun dia tidak terluka, wajahnya pucat pasi. Dan aura superioritas yang dipancarkannya telah menghilang. 9 pedang terbang itu menghilang dan berubah kembali menjadi pecahan-pecahan jiwa. Dutian menatap pemandangan di depannya dan berkata dengan getir, "Segel Suzaku yang misterius." Segel Suzaku misterius adalah mantra yang hanya bisa dipelajari oleh Suzaku dari setiap generasi. Mantra ini tidak dapat dipelajari dan diwariskan dari Suzaku sebelumnya. Segel ini tidak diciptakan oleh Suzaku generasi pertama. Ini adalah mantra yang diberikan kepada mereka oleh serikat kultivasi. Segel Suzaku misterius ini tidak akan meningkatkan level kultivasi seseorang. Tetapi saat kuat, hanya ada 2 kegunaannya, menyerang dan bertahan. Serangannya dapat menghancurkan segalanya, dan pertahanannya bahkan lebih kuat dari seluruh formasi Suzaku bahkan ketika hanya melindungi 1 orang. Tidak seorang pun tahu bagaimana serikat kultivasi berhasil menciptakan mantra ini. Di planet kultivasi peringkat 6, hanya 1 orang yang dapat mengetahui mantra ini pada satu waktu. Kecuali orang tersebut meninggal, tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya. Bahkan jika Suzaku sebelumnya entah bagaimana masih hidup, ketika Suzaku saat ini mempelajari segel Suzaku misterius, Suzaku sebelumnya kehilangan kekuatan segel tersebut. Konon katanya penggunaan segel Suzaku misterius memerlukan biaya. Dan hanya orang-orang yang telah mempelajari mantra itu yang tahu berapa biayanya. Segel yang baru saja digunakan Sugusi adalah segel itu. Orang awan itu hancur berkeping-keping. Wajah Dutian pucat pasi saat dia menatap Sugusi. "Jangka hidupku hampir habis. Melihat pencuri tua sepertimu dalam kondisi seperti ini sungguh memuaskan," ucap Dutian. Ekspresi Sugusi jelek dan dia terengah-engah. Dia tidak akan menggunakan segel Suzaku misterius kecuali dia harus melakukannya, terutama jika itu untuk menyerang. Dia menggunakannya karena dia perlu menjaga dirinya dalam kondisi prima untuk pertempuran melawan klan abadi terabaikan. "Dutian, sekte pemurnian jiwa milikmu dulunya adalah cabang Suzaku, dan leluhurmu bertempur bersama Suzaku generasi pertama melawan klan abadi terabaikan. Mengapa kau harus begitu keras kepala hari ini? Jika kau menyerahkan bendera jiwa, aku akan membantumu membangun kembali sekte, membantumu mengumpulkan murid, dan bahkan membantumu menjadikan sekte pemurnian jiwa sebagai negaranya sendiri lagi," ucap Sugusi. Mendengar ini, Sugusi tersenyum nakal. "Pencuri tua suku, aku mengerti sekarang. Kau takut terluka. Kalau tidak, kau tidak akan berakhir dalam posisi yang memalukan seperti ini. Perang dengan klan abadi terabaikan sudah dimulai. Aku khawatir kau tidak akan bisa tinggal lama di sini," ucap Dutian. Sugusi mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Meskipun leluhur 11 daun dari klan abadi terabaikan itu kuat, aku punya kartu as di lengan bajuku. Begitu itu terungkap, klan abadi terabaikan pasti akan mati. Dutian, aku akan bertanya sekali lagi padamu. Maukah kamu menyerahkan bendera jiwa?" Tatapan mata Dutian menjadi dingin. Ia menarik nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Cahaya ungu keemasan mulai bersinar di bendera. Tetapi itu tidak stabil. "Pencuri tua suku, aku sarankan kau pergi sekarang. Jangan memaksaku untuk mengeluarkan jiwa keempat." Suara Dutian penuh dengan tekad. Sedangkan ekspresi Sugusi tampak buruk. Tetapi dia mencibir dalam hatinya. Dia telah menunggu jiwa keempat muncul. Yang sebenarnya dia inginkan selama ini adalah jiwa keempat. Setiap generasi Suzaku telah mempelajari jiwa keempat dengan harapan menemukan cara untuk mengalahkan bendera jiwa 1 miliar jiwa. Sugusi di 80% yakin dapat mengalahkannya. Itulah sebabnya dia datang hari ini. Setelah merenung sebentar, Sugusi berkata perlahan, "Aku telah membaca tentang kekuatan jiwa keempat dalam catatan, tetapi aku belum melihatnya secara langsung. Dengan kesempatan ini, aku benar-benar ingin melihat apa yang istimewa dari jiwa keempat ini," ucap Sugusi.
Dutian menggertakkan giginya dan menunjuk dahinya dengan tangan kirinya. Dia langsung mengeluarkan bola cahaya keemasan dan dengan cepat menempelkannya ke bendera jiwa. Titik ungu keemasan pada bendera jiwa dengan cepat terbang keluar. Dunia terbagi menjadi 5 elemen yang saling menetralkan dan menciptakan berbagai jenis akar spiritual. Memiliki 1 elemen berarti kamu dapat berkultivasi. Memiliki 2 berarti kamu cerdas. Memiliki 3 berarti kamu memiliki bakat. Memiliki 4 berarti kamu memiliki bakat surgawi. Dan memiliki 5 berarti kamu lengkap. 5 elemen tersebut adalah logam, kayu, air, api, dan tanah. Memiliki 2 elemen saja sudah langka. Memiliki 3 elemen bahkan lebih langka lagi. Memiliki 4 elemen hampir tidak pernah terdengar. Dan tidak seorang pun pernah mendengar ada orang yang memiliki kelima elemen tersebut. Jiwa keempat adalah orang langka yang memiliki 3 elemen. Tetapi bakat ini tidak terwujud saat ia masih hidup. Ia hidup seperti kebanyakan orang dan meninggal saat ia berada di tahap transformasi jiwa. Tetapi sekte pemurnian jiwa memurnikan jiwanya dengan teknik khusus yang mengubahnya menjadi sesuatu yang bahkan dapat mengancam para kultivator ascenden tahap akhir. Untuk menangkap jiwa ini, seseorang membutuhkan tekad yang besar. Dan mereka harus membuka kristal planet kultivasi saat masa hidup seseorang hampir habis. Bagian rekaman ini terlintas di kepala Sukushi. Sukushi berkata dengan nada serius, 3 jiwa logam. Dutian tertawa serak. Matanya redup karena sisa hidupnya baru saja digunakan untuk mengaktifkan jiwa keempat. Jiwa keempat tidak dapat dibawa keluar melalui cara biasa. Seseorang harus menyerahkan kekuatan hidupnya untuk memanggilnya keluar dari bendera jiwa. Saat jiwa keempat muncul, ia melepaskan cahaya ungu keemasan yang menyilaukan. Di dalam cahaya itu hanya ada 1 benda, yaitu jarum tipis. Jarum ini tidak besar, hanya sepanjang ibu jari. Jarum ini memancarkan aura yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada aura yang dipancarkan pedang Suzaku. 3 jiwa logam merupakan harta surgawi yang dapat menembus semua substansi, dan kekuatan jiwanya bahkan dapat melukai jiwa asal. Mata Dutian berbinar dan dia berkata, jiwa keempat, bunuh. Jarum berwarna ungu keemasan itu berkedip lalu menghilang. Ekspresi Sukushi berubah saat dia cepat-cepat mundur. Pada saat yang sama dia melambaikan tangannya, menyebabkan pedang Suzaku menghalangi di depannya. Dengan bunyi ting, sebuah lubang seukuran jarum muncul di pedang Suzaku. Pada saat yang sama Sukushi mengeluarkan suara gemuruh sambil menunjuk ke udara dengan jari telunjuknya. Energi spiritual surgawi mengalir melalui tubuhnya dan dia menekannya dengan jari telunjuknya. Dengan suara keras, Sukushi mundur 3 langkah. Cahaya ungu keemasan itu menghilang tanpa jejak sekali lagi. Tetapi Sukushi tahu bahwa jiwa keempat masih ada di sekitar. Ekspresinya dingin saat dia berkata, jiwa keempat memang kuat. Tapi Dutian, jika kamu berada di tahap awal ascenden dan telah menggunakan energi spiritual surgawi melebihi apa yang dapat dilakukan oleh seorang kultivator transformasi jiwa, kamu akan dapat membuatnya lebih cepat dan lebih kuat. Aku harus lari hari ini jika itu masalahnya. Namun jika kamu ingin membunuhku, jiwa keempat tidak cukup cepat. Kata-kata Sukushi memiliki tujuan. Jiwa keempat yang ingin ia tangkap bukanlah seperti sekarang. Ia menginginkan jiwa keempat dalam keadaan yang jauh lebih kuat. Satu-satunya cara untuk mencapai keadaan yang lebih kuat adalah dengan melahap sejumlah besar pecahan jiwa dan jiwa primer. Harus dikatakan bahwa dalam hal rencana, Dutian tidak dapat menandingi Sukushi. Dutian menatap Sukushi sambil menunjuk ke udara dan pecahan jiwa itu runtuh. Mata Sukushi berbinar. Ia hendak bergerak maju tetapi tiba-tiba ia melangkah mundur. Sebuah lubang seukuran jarum tiba-tiba muncul di tangannya dan darah segar menetes keluar dari lukanya. Pada saat ini, lebih banyak jiwa yang runtuh karena 10 jiwa utama dilahap oleh jiwa keempat. Kecepatannya telah mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Hati Dutian terasa sakit karena sepertiga dari bendera jiwa 1 miliar jiwa itu langsung dilahap oleh jiwa keempat dalam sekejap bersama dengan 10 jiwa utama. Bendera jiwa 1 miliar jiwa itu sudah lama tidak mengalami kehilangan seperti ini. Dutian menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, jiwa keempat, berhenti. Dalam sekejap cahaya ungu keemasan itu berhenti sejenak sambil berdengung, lalu menyerbu ke arah Sukushi. Sukushi menghela nafas. Ia ingin menunggu hingga jiwa keempat melahap semua jiwa sebelum menggunakan metode yang dipikirkan Suzaku sebelumnya untuk menangkapnya. Sayangnya Dutian telah menghentikannya dari melahap. Sukushi tidak bisa berkata apa-apa lagi atau tujuannya akan terungkap. Sukushi terus mundur sambil terus menunjuk ke udara di depannya. Serangkaian suara pecah terdengar, membuat Sukushi mundur lebih cepat. Bahkan luka seukuran jarum muncul di tubuhnya dan darah mengalir keluar darinya. Setiap kali lubang itu muncul, ekspresinya menjadi semakin jelek dan auranya melemah. Namun darahnya mulai menutupi jiwa keempat. Tatapan mata Sukushi menjadi dingin saat dia menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan sebuah lampu merah kecil. Tangannya membentuk segel dan dia berkata, sempurnakan. Dengan satu kata,
Seutas api putih keluar dari lampu kecil itu. 1000 kaki di sekitarnya langsung berubah menjadi lautan api. Api ini bahkan lebih kuat dari api suci Suzaku. Mari kita lihat, apakah jiwa 3 logamu lebih kuat dari lampu api surgawi? Aku akan memurnikan jiwa keempat ini, ucap Sukushi. Di dalam lautan api, jarum ungu keemasan muncul dan berubah menjadi merah. Meskipun tidak meleleh, darah Sukushi perlahan menyatu dengan jiwa keempat selama pemurnian ini. Pada saat ini jiwa keempat dengan cepat mulai berputar, menciptakan hembusan angin yang meniup celah di lautan api. Jiwa, kabur, teriak Dutian. Jarum ungu keemasan itu menghilang dan terbang ke arah Sukushi. Mata Sukushi merah, ekspresi gembira muncul di wajahnya dan dia tertawa. Hahaha, Dutian, karena kamu tidak ingin menyerahkan bendera jiwa, aku tidak akan memaksa untuk mengambilnya, tetapi aku akan mengambil jiwa keempat ini. Sukushi lalu menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan sebongkahan lumpur hitam. Dia meludahkan sedikit darah ke lumpur hitam itu, dan kemudian seuntai gas hitam keluar darinya. Tangan Sukushi mengarahkan untaian gas hitam beberapa kali untuk membentuk simbol aneh. Orang tua ini menggunakan statusnya sebagai Suzaku saat ini dan memberikan 90% dari sisa umurku untuk membuka kristal planet kultivasi. Aku ingin menggunakan domain berhenti yang diberikan oleh serikat kultivasi kepada kita. Lalu tangan kanannya menunjuk simbol itu dan kemudian dengan cepat terbang keluar dan menghilang 3 kaki di depan Sukushi. Pada saat ini, semua yang berada dalam jarak 1000 kaki terhenti. Saat simbol itu lenyap, muncullah jarum ungu keemasan itu. Sukushi mengulurkan tangan dan menangkap jiwa keempat. Pada saat ini, waktu mulai bergerak lagi. Sukushi melangkah maju. Wajahnya menunjukkan ekspresi garang dan dia mengulurkan tangan ke arah Dutian. Dutian menghela nafas panjang. Ia segera berbalik untuk melihat gua yang telah hancur oleh api dan memejamkan matanya. Namun saat Sukushi hendak mengulurkan tangannya, terdengar tawa gelap dari arah gua tempat Wang Lin berada. Pergi dari sini. Ekspresi Sukushi berubah. Dia merasakan sakit dari jiwa asalnya dan merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasakan setelah dia menjadi Suzaku. Pada saat ini scene diperlihatkan di tempat anggota klan abadi terabaikan berada. Gelombang anggota klan abadi terabaikan itu berkumpul di dalam awan hitam tak berujung di sisi timur benua Suzaku. Di tengah awan hitam itu duduk banyak sekali anggota klan abadi terabaikan. Mereka semua melantunkan mantra secara serempak. Kekuatan tato mereka telah keluar dari tubuh mereka dan melayang di udara. Kekuatan tato dengan cepat naik ke udara. Setiap 2 jam, para anggota klan ini akan menghabiskan seluruh kekuatan tato di tubuh mereka. Dan kemudian kelompok lain akan bertukar tempat dengan mereka untuk melanjutkan mantra tersebut. Proses ini berlangsung selama beberapa bulan. Dan pada hari itu seseorang pria parubaya mengenakan jubah abu-abu muncul. Dia tidak memiliki tato di tubuhnya selain daun ungu di pikirnya yang memancarkan cahaya ungu. Dia berdiri di sana sambil menatap sejumlah besar anggota klan di tengah dan memperlihatkan ekspresi berpikir. Di belakangnya ada 3 orang tua. Aura yang dipancarkan ketiga orang itu sama persis dengan aura lelaki tua berdaun 8 yang mengejar Wang Lin sebelumnya. Salah satu lelaki tua itu berkata dengan hormat, "Leluhur kelima, sudah waktunya." Leluhur keempat telah mengaktifkannya di sisi pohon leluhur. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, "Pohon leluhur terbebas karena leluhur kuno menyerahkan nyawanya dan menggunakan tubuhnya untuk menghancurkan segel 5 pedang. Kita tidak boleh gagal kali ini. 4 sub pohon dari pohon leluhur telah mengapung benua Suzaku. Kali ini negara Suzaku akan hancur." Mata lelaki tua itu menunjukkan sedikit kegembiraan, tetapi itu segera menghilang saat dia berkata, "Leluhur kelima, tentang leluhur kedua." Leluhur kelima itu menyela, "Jangan ganggu dia. Dia sudah terlalu lama berada di negara Suzaku dan berpikir berbeda dari kita. Jika bukan karena keengganannya untuk bertarung, kita bisa saja memusnahkan negara Suzaku dalam pertempuran itu beberapa tahun yang lalu. Aku tidak percaya kalau kristal planet kultivasi yang dimiliki negara Suzaku punya kekuatan seperti yang dia bicarakan." Orang tua itu mengangguk dan tidak berbicara lagi. "Orang-orang dari sekte mayat, mereka ada di sini." Pria parubaya itu melihat ke kejauhan. Sebuah peti mati besar dengan cepat mendekat dari luar tepi timur benua Suzaku. Di atas peti mati itu duduk 3 orang. Ketiganya berambut putih. Selain yang di tengah, yang berada di tahap awal transformasi jiwa, 2 lainnya berada di tahap akhir pembentukan jiwa. Ketiganya duduk di atas peti mati yang bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata mereka tiba di depan awan hitam. Simbol tato di awan hitam itu berkelebat untuk mencegah mereka masuk. Lelaki tua tahap awal transformasi jiwa dari sekte mayat berkata, "Aku adalah tetua sekte mayat di planet Suzaku, dan 2 orang di belakangku adalah diaken mayat. Aku meminta sekte abadi terabaikan untuk membuka formasi tato." Tato di dalam awan hitam itu kembali bersinar dan sebuah terowongan muncul. Peti mati besar dari sekte mayat dengan cepat terbang ke dalam.
Peti mati itu berhenti di tengah awan hitam. Lalu tetua tahap awal transformasi jiwa dari sekte mayat melompat turun. Di hadapannya adalah laki parubaya dan 3 dukun berdaun 8. Pria parubaya itu berkata dengan tenang, "Penatua Sima, aku telah menunggumu." Tetua sekte mayat tertawa dan berkata, "Saya terlambat karena menemui masalah di jalan. Selain mengantarkan mayat, saya juga di sini untuk memberitahu klan abadi terabaikan Anda sebuah berita." Pria parubaya itu menatap sesepuh sekte mayat dengan tatapan tenang sembari menunggu kabar. Mata sesepuh sekte mayat itu berbinar, dan dengan senyum yang bukan senyum, dia berkata, "Sugusi pergi ke sekte pemurnian jiwa dan sedang bertempur dengan Dutian untuk mencuri bendera jiwa 1 miliar jiwa." Ekspresi pria parubaya itu tetap sama. Lalu dia tersenyum. "Apa hasilnya?" tanya pria parubaya itu. "Itu yang tidak saya ketahui. Tetapi dengan pemahaman sekte mayatku tentang susahku saat ini, jika dia pergi maka dia pasti memiliki keyakinan setidaknya 80%. Klan abadi terabaikanmu harus berhati-hati." Ekspresi pria parubaya itu belum berubah. Ia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia melihat ke arah pilu di ujung utara benua Susaku. Dari sana ia merasakan aura yang membuatnya gemetar. Pada saat ini Shin diperlihatkan di tempat Sugushi berada. Sugushi sudah lama lupa bagaimana rasa sakit dari jiwa asalnya. Sekarang dia merasakan ketakutan yang hanya dia rasakan saat bertemu Susaku generasi sebelumnya. Bagaimanapun juga, Sugushi adalah seseorang yang memiliki kedudukan tinggi. Jadi dia segera menenangkan diri dan ia bertanya, "Yang mulia, siapa Anda?" Seberkas cahaya berwarna pelangi melintas saat Wang Lin muncul. Ia melayang di udara dengan rambutnya yang berkibar tanpa angin. Tetapi ia memancarkan aura yang sangat aneh. Tubuhnya memancarkan aura biru. Aura dingin yang dapat membekukan apapun di dunia. Wang Lin saat ini benar-benar telanjang, tembus pandang dan berkilauan. Matanya tidak lagi jernih, tetapi dipenuhi aura jahat. Mata Qian Feng juga dipenuhi dengan kejahatan. Tetapi dibandingkan dengan mata Wang Lin, itu seperti api unggun di samping matahari. Aura jahat di mata Wang Lin hanya mewakili satu kata, kesombongan. Kesombongan yang amat besar. Kesombongan yang amat sangat yang menganggap segala sesuatu di dunia ini berada di bawahnya. Dan tak seorang pun di dunia ini yang dapat menandinginya. Dia menatap Sugushi dengan santai. Tatapan ini beberapa kali lebih terang dari kilat. Tubuh Sugushi bergetar. Dia benar-benar merasa seperti di masa lalu. Dia merasakan ketakutan yang sama seperti saat dia menghadapi Susaku sebelumnya. Dia cepat-cepat mundur. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama keringat dingin keluar dari dahinya. Kamu Wang Lin. Tidak, kamu bukan Wang Lin. Yang mulia, siapa kamu? Sugushi menarik nafas dalam-dalam dan menyembunyikan ketakutan di matanya. Kemudian Wang Lin berkata, "Aku bertanya padamu, Susaku generasi berapakah dirimu?" Kata-kata yang penuh dengan kesombongan itu keluar dari mulut Wang Lin. Nada bicaranya mengandung nada. "Kamu harus menjawab." Dutian menatap pemandangan itu. Ketika dia melihat Wang Lin, dia merasakan perasaan asing yang kuat. Waktunya bersama Wang Lin tidaklah singkat, jadi dia langsung tahu bahwa orang ini bukan dia. Tidak mungkin Wang Lin memiliki tekanan seperti ini. Dan kesombongan seperti, "Aku lebih unggul dari yang lain." Tekanan dan kesombongan seperti ini hanya bisa ditemukan pada monster tua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Sugushi tidak ingin menjawab, tetapi dia tanpa sadar berkata, "Susaku generasi ke-14. Wang Lin merenung sejenak sebelum menatap Sugushi dengan dingin dan berkata, "Demi Ye Wuyao, aku tidak akan membunuhmu. Sekarang, nyala." Ye Wuyao. Dutian terkejut. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Namun setelah Sugushi mendengar nama ini, ekspresinya berubah seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia segera mundur lebih jauh dan ketakutan di dalam dirinya tidak dapat lagi disembunyikan. Sehingga terlihat di wajahnya, "Kau!" Sugushi menghirup udara dingin dan tubuhnya bergetar seolah-olah dia baru saja disambar petir. Tatapannya ke arah Wang Lin tidak lagi hanya dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi juga mengandung rasa ngeri yang mendalam. Ye Wuyao adalah nama yang hanya diketahui oleh setiap generasi Susaku. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan para leluhur dari sekte-sekte di Susaku. Mereka hanya tahu bahwa ada seseorang dengan nama Tao Susaku. Ye Wuyao adalah nama asli Susaku generasi pertama. Saat Sugushi menatap aura biru di sekitar tubuh Wang Lin, dia teringat sejarah Susaku di masa lalu, hingga dia terkunci pada satu identitas. Pada saat ini kengerian di matanya menjadi lebih intens. Dia dengan hormat menggenggam tangannya ke arah Wang Lin tanpa ragu-ragu, dan ia berkata, "Salam leluhur, Junior akan pergi sekarang." Kemudian Sugushi cepat-cepat mundur. Melihat ini, Dutian langsung berteriak, "Tinggalkan jiwa keempat." Sugushi langsung berhenti. Matanya menunjukkan bahwa dia sedang berjuang untuk membuat keputusan, dan kemudian dia tiba-tiba berbalik dan menatap Wang Lin. Mata Wang Lin menunjukkan jejak masa lalu saat dia berkata, "Dulu orang tua ini berhutang pada Ye Wuyao.
Hah, lupakan saja. Karena kamu menggunakannya untuk melawan klan abadi terabaikan, orang tua ini akan meminjamkannya kepadamu selama 3 tahun. 3 tahun dari sekarang kamu harus mengembalikannya kepadaku. Dutian panik dan hendak berbicara ketika Wang Lin menatapnya. Ketika Dutian menoleh ke belakang, dia tidak bisa lagi melihat Wang Lin. Hanya ada aura asing yang mengatakan sesuatu seperti, "Aku akan membunuhmu jika kau berbicara." Dan dia tahu bahwa orang ini akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Hati Dutian bergetar dan dia tidak berani berbicara lagi. Sugusi menghela nafas lega. Jika orang itu menginginkan jiwa keempat kembali, dia mungkin harus melawannya. Namun dari apa yang dia dengar tentang orang ini, Sugusi bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa percaya diri untuk melawannya. Sugusi menggenggam tangannya dan bersiap untuk pergi. Namun mata Wang Lin menunjukkan sedikit kesombongan dan dia berkata, "Karena kamu sudah menebak identitas orang tua ini, maka kamu pasti tahu aturanku. Apakah kamu akan pergi begitu saja?" Sugusi merenung sejenak dan mengangkat tangan kanannya. Ia melambaikan tangan kirinya dan memotong 2 jari tangan kanannya. Masalah ini salah junior. Apakah 2 jari cukup? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan ia berkata dengan arogan, "Tinggalkan 1 lagi." Sugusi menggertakkan giginya. Dia melambaikan tangan kirinya untuk memotong jari lainnya. Wajahnya pucat saat dia menatap Wang Lin. Wang Lin lalu berkata, "Nyala." Sugusi segera pergi tanpa menoleh. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. 100.000 kilometer jauhnya, Sugusi mengatupkan giginya dan meraung ke langit. Susahku generasi kedua. Bagaimana dia bisa masih hidup? Bagaimana dia bisa masih berada di planet susahku? Bagaimana ini mungkin? Susahku generasi ketiga bersekongkol melawannya dengan memikat para kultivator asing. Bagaimana dia bisa tidak mati? Sugusi meraung sepanjang perjalanan hingga ia berada di atas negeri susahku. Ia tiba-tiba berhenti saat menoleh ke arah Pilu. Amarahnya kini telah hilang, tetapi digantikan oleh kecurigaan. Ada yang salah. Berdasarkan apa yang kuketahui tentang susahku generasi kedua, tidak mungkin dia akan bersikap lunak padaku. Mungkinkah dia baru saja terbangun dan berpura-pura? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.